Taib, bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bikum ayyuhal ikhwatil kiram fi al-liqa'is salis min qiraati tafsir kitab tafsir Zubdatut Tafsir bihamish Mushafil Madinatil Munawwarah li muallifihi Fadilatul Doktor Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar rahimahullahu taala. Taib, kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Zubdatut Tafsir. Sekarang ini adalah pertemuan yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Itu insyaallah ta'ala kita masih di juz yang pertama membaca tafsiran dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-57 biidznillah ta'ala. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah tatkala Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku menjadikan di bumi itu khalifah. Ya. Khalifah artinya pengganti. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat itu mereka berkata, ya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Taib. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-khalifah, al-khalif liman kana qablahu. Al-khalifah artinya pengganti dari kata al-khalif. Ya, al-khalif artinya pengganti dari sesuatu atau seseorang sebelumnya, yaitu dari kalangan para malaikat. Ya, sekarang ini khalifah dari kalangan manusia. Wal muradu bil khalifah Adam. Yang tadinya khalifah itu adalah para malaikat, sekarang Allah Subhanahu wa taala jadikan khalifah baru yaitu Adam. Khataballahu al-malaikata bihadzal khitabi la lil masyurati walakin listikhraji ma indahum. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat ini kepada para malaikat bukan untuk minta pendapat mereka. Ya, Allah tidak butuh seperti itu. Akan tetapi untuk istikhraji ma indahum, untuk menampakkan apa yang ada pada diri mereka. Ya, para malaikat maksudnya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya, apakah engkau menciptakan di muka bumi itu, ya, suatu makhluk yang akan merusaknya bisyirki wa fi'lil ma'asi, dengan kesyirikan dan perbuatan maksiat? Qalu hadhil maqalata li'ilmin qad 'alimuhu minallahi subhanahu biwajhin minal wujuh. Para malaikat mengucapkan kalimat ini berdasarkan ilmu yang mereka ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum la ya'lamunal ghaib, karena mereka itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Perkara yang gaib hanya diketahui oleh Allah. Wa yasfikud dima, mereka itu nanti akan, ya, para makhluk yang akan engkau ciptakan itu mereka akan menumpahkan darah, ay bil qatli wal ida, ya, dengan pembunuhan atau mengganggu orang lain. Bihamdika ay hamidina lak, ya, padahal kami adalah makhluk yang senantiasa memuji engkau. Wa nuqaddisu lak, wa nuqaddis at-taqdis biman at-tathhir, yang mensucikanmu. Ay wa nunazzihuka amma la yaliqu bika mimma nasabahu ilaikal mulhidun waftarahul jahidun. Kami senantiasa mensucikan engkau dari apa-apa yang dinisbatkan kepada dirimu oleh orang-orang yang ingkar dan melampaui batas. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui sedang apa yang tidak kalian ketahui. Dari Qatadah disebutkan di dalam tafsirnya, tafsir ayat ini, beliau mengatakan, kana fi ilmillah annahu sayakunu minal khaliqah anbiya'un wa rusulun wa qaumun salihun wa sakinu al-jannah. Di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya, maksudnya ilmu dalam ayat tadi adalah Allah Subhanahu wa taala mengilmui akan ada al-khaliqah, ya, minal khaliqah anbiya'un wa rusul. Ya, dari kalangan para manusia itu akan ada nabi-nabi dan para rasul nantinya. Wa qaumun salihun, dari manusia itu juga ada kaum yang saleh. Jadi tidak semuanya adalah orang yang berbuat kerusakan sebagaimana yang dipersangkakan oleh para malaikat. Ini yang Allah ketahui sedangkan para malaikat tidak ketahui. Wasakinu al-jannah, begitu juga di antara makhluk itu, ya, ada mereka yang akan menjadi penduduk surga nantinya. Wa nasallahu ta'ala an yaj'alana min ahliha. Kemudian al-asma'a, ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Ya, tsumma 'aradahum 'alal malaikah.
kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, kemudian Allah perlihatkan ya ia kepada para malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Ya, nah, sebutkan kepadaku nama semua benda ini in kuntum sadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ya, jika kalian adalah orang-orang yang jujur dan benar. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat, ya, sebutkan nama benda-benda ini semuanya. Taib. Al-asma yang dimaksud dengan al-asma pada ayat tadi adalah asmaul musammayati kulluha, ya, nama dari segala sesuatu yang memiliki nama. Al-musammayat artinya objek yang diberi nama, eksistensi yang memiliki nama. Wakila asmaul malaika wa asma'u dzurriyyati Adam. Pendapat yang lain mengatakan al-asma di situ maksudnya nama para malaikat dan nama keturunan Nabi Adam. Faqala lahum Adam hadza ismuhu kadza wa hadza ismuhu kadza. Maka Adam mengatakan kepada para malaikat, ini namanya ini, yang itu namanya itu. Wa mana ambiuni bimana akhbiruni. Ya, anba'a yunbi'u bimana akhbara yukhbiru. Taib. Ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama mereka itu semuanya. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, bukankah aku telah katakan kepada kalian wahai para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui perkara yang gaib di langit maupun di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya. Kemudian di ayat ini di ayat yang ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwasanya para malaikat itu mengucapkan la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim. Ay mimma ghaba an idrakil makhluqin. Ya, tadi terlewat ya ayat yang 32. Ya. Jadi para malaikat mengatakan subhanak, maha suci Engkau, kami tidak memiliki kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ay mimma ghaba an idrakil makhluqin. Itu perkara-perkara yang luput dari pengetahuan makhluk. Wa min jumlati dzalika tafdiluhu li Adam wa dzurriyyatihi bil ilmi. Ya, di antara ilmu yang luput dari mereka adalah tafdil Adam, pemuliaan Adam, ya, mengangkat derajat Adam dan keturunannya bil ilmi, dengan ilmu. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala huwa qauluhum ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian tampakkan. Apa yang kalian tampakkan, ini ditampakkan oleh para malaikat itu, Ibnu Mas'ud mengatakan yang ditampakkan oleh para malaikat itu adalah ucapan mereka ketika mereka mengatakan, apakah engkau menjadikan di muka bumi ya makhluk-makhluk yang akan merusaknya dan menumpahkan darah. Nah, ini adalah ucapan yang ditampakkan oleh para malaikat. Wa ma kuntum taktumun, adapun perkara yang ya kalian sembunyikan dan Allah mengetahuinya, yaitu ma asarra iblis fi nafsihi minal kibr, wallahu a'lam. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan yang kalian sembunyikan, itu para malaikat, maksudnya adalah ma'asar iblis fi nafsi minal kibr, apa yang disembunyikan oleh iblis di dalam dirinya yang berupa kesombongan. Jadi jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwasanya ada kesombongan di dalam iblis, meskipun iblis belum menampakkannya kala itu. Kemudian ayat yang ke-34 Allah katakan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, dan tatkala kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, mereka semua bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Usjudu, as-sujud maknahu fi kalamil Arab at-tadallul wal khudu. Sujud ya, dalam perkataan orang Arab itu bermakna at-tadallul wal khudu, ya, at-tadallul wal khudu. At-tadallul artinya ya, tadallul ya, artinya menghinakan diri, wal khudu artinya tunduk dan patuh. Jadi yang dimaksud dengan sujud dalam ucapan orang Arab adalah penghinaan diri dan ketundukan. Wa ghayatuhu wad'ul wajhi 'alal ardi, dan ketundukan dan penghinaan diri ya, puncak dari ketundukan dan penghinaan diri itu adalah ketika kita meletakkan bagian paling mulia dari badan kita, yaitu wajah, di atas tanah yang kita injak. Qala Abu Amr sajada idza ta'ta'a ra'suhu, ya, yang dimaksud dengan sujud itu ketika ta'ta'a ra'suhu, meletakkan kepalanya ya di atas
tanah. Wa fi hadhil ayah fadilatun li Adam alaihi salam haitsu asjadallahu lahu malaikatahu. Ayat ini menyatakan tentang keutamaan Adam alaihi salam, yaitu Allah buat para malaikat itu sujud kepadanya. Tsumma inna sujuda li ghairillah hurrima fi syariatil Islam. Meskipun sujud kepada selain Allah itu diharamkan dalam syariat Islam, ya. Tapi di sini sujud di sini bukan sujud ya, ibadah, ya, tapi sujud penghormatan. Illa iblis, ya, kecuali iblis, hanya iblis saja yang enggan untuk bersujud, karena minal jin, ya, dia merupakan bagian dari bangsa jin. Walakinnahu lazimahu sujud li'annahu kana bainal malaikah. Ya, An Ibnu Abbasin qala kana iblisu ismuhu Azazil wa kana min asyrafil malaikah. Thumma ablasa, ya, ba'd fasumya iblis li anna Allah ablasahu minal khairi kullihi ay ayasahu minhu. Baik. Jadi iblis ini dianya tadi dari golongan jin, ya. Kemudian ketika Allah perintahkan, ya, para malaikat untuk bersujud, ya, dia juga harus bersujud karena dia, ya, termasuk di antara, ya, para malaikat di situ. Li annahu kana bainal malaikah, ya, berada bersama para malaikat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya iblis nama aslinya adalah Azazil dan dia termasuk malaikat yang paling mulia. Kemudian dia bersifat ablasa, ya. Ya, dari kata iblis itu diambil kata ablasa. Ablasa yublisu ada bermakna qalla khairuhu, ya. Qalla khairuhu, sedikit kebaikannya. Ya, jadi qalla khairuhu artinya sedikit kebaikannya. Ai ayasahu minhu, ya, dia berputus asa dari kebaikan maksudnya. Jadi ya ablasa fulan di mana huwa, ya, ayasa minal khair, putus asa dari kebaikan, ya. Aba di mana rafadha, ya, rafadha as-sujud. Ya, aba wastakbar artinya dia rafadha. Aba ya artinya enggan. Ya, dia enggan untuk bersujud. Wastakbara ta'adzama fi nafsihi, dia bersikap sombong, ya, merasa dirinya lebih baik. Wa kana minal kafirin ay kana fi ilmi Allah ta'ala qabla dzalika kafiran. Di sini digunakan kata kana minal kafirin, ya. Wasara minal kafirin. Kana di sini bermakna as-sayrurah. Ya, ada 4 makna kana dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah as-sayrurah, artinya perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Wa kana minal kafir bermakna wasara iblisu minal kafirin. Ay kana fi ilmi Allah ta'ala qabla dzalika kafiran. Li'annahu qabla dzalika aidan kafir. Ya, fi ilmi Allah ta'ala fal'an tahaqqaqa al-kufr minhu. Baik. Kemudian ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha. Dan telah kami katakan kepada Adam, wahai Adam, ya, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragada, dan makanlah kalian berdua dari surga itu ragadan, ya, semau kalian, ya, sepuas kalian. Haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah, akan tetapi jangan kalian berdua mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, ya, sehingga engkau nanti akan menjadi, ya, kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Taib. Uskun bimana ittakhiz al-jannata maskanan, ya, jadikan surga itu sebagai tempat tinggal kalian. Wa zaujuka ay zaujatuka, zauj itu secara bahasa artinya pasangan. Jadi bisa untuk mudzakkar ataupun muannas. Zaujur rajul bimana zaujatuhu, ya, wa kadzalika, ya, zaujul mar'ah bimana zaujuha. Ay zaujatuka ragadan, ar-ragad bimana al-aishul hani'ul ladzi la ana'a fihi. Ragadan itu, ar-ragad itu kehidupan yang tenang, yang tidak ada kesulitan di dalamnya. Itu ragadan, ya, dengan tenang. Makanlah dengan tenang sepuas kalian. Wala taqraba, janganlah kalian berdua mendekati. An-nahyu 'anil qurbi fihi saddun lidzari'ah wa qat'un lil wasilah. Larangan mendekati di sini adalah saddun lidzari'ah. Ya, saddun lidzari'ah maknanya adalah menutup celah kepada hal yang diharamkan. Wa qat'un lil wasilah, ya, memutuskan wasilah. Walihada naha anhu 'iwadan 'anil nahyi 'anil akli. Maka, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, tidak mengatakan untuk jangan makan dari pohon itu, tapi jangan mendekati, ya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memakannya. Ya, ini namanya saddun lidzari'ah. Waqtalafa fi tafsiri hadhihi asy-syajarah faqila hiya al-karm wa qila at-tin wa qila al-hintah. Ya. Pohon ini maksudnya, ya, ada mengartikan dia adalah pohon al-karm, nama tumbuhan. Kemudian ada yang mengatakan dia adalah pohon at-tin, ada juga yang mengatakan, ya, pohon al-hintah, ya, al-hintah gandum. Nah, jadi al-karm itu
bahasa kita adalah pohon tandan pohon kurma, ya, pohon anggur apa? Ya, itu namanya al-karm. Nah, jadi penafsiran pohon itu pohon apa maksudnya? Ya, pohon yang buahnya buah khuldi itu. Pohon ini ada yang mengatakan dia pohon anggur, ada yang mengatakan pohon buah tin, ada yang mengatakan dia gandum. Baik. Fatakuna minadh dhalimin li anfusihim bil ma'siyah, maka akan berdua akan menjadi orang yang zalim, ya, termasuk orang yang zalim. Ya, zalim kepada diri kalian bil ma'siyah, karena melakukan perbuatan maksiat, karena kemaksiatan adalah kezaliman. Kemudian ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Di ayat yang ke-36 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'azallahuma asyaitan, lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah kamu, ihbitu, ya, turunlah kamu, ya, turunlah kalian, ya, maksudnya ya Adam, Hawa dan iblis, ya, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ya. Fil ardi mustaqarrun, mustaqarrun di tempat tinggal, wa mata artinya kesenangan, ya, ilahin sampai waktu yang ditetapkan. Taib. Fa'azallahuma minaz-zallah wa yal khatiyah. Syaitan menggelincirkan mereka berdua, ya. Auqa'ahuma fiha, yang membuat mereka terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Ya, anha fa'azallahuma, ya, dikatakan tadi fa'azallahuma syaitanu anha. Anha hadis ini artinya anil jannah. Ay asdara syaitanu zillatahuma bisababis syajarah. Ya. Ada yang mengatakan anha di sini hanya kembalinya ke syajarah. Ya, anis syajarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan anha di sini, ya, adalah asyajarah. Ada pendapat mengatakan begitu. Maknanya adalah berarti syaitan itu menyebabkan mereka tergelincir disebabkan perkara pohon tersebut. Pendapat yang kedua mengatakan ad-dhamir lil jannah, bukan lil syajarah tapi lil jannah. Ay ab'adahuma anil jannah. Ya. Mereka ditergelincirkan dari surga. Ya, ini pendapat yang kedua. Ai ab'adahum 'anil jannah. Maksudnya Allah, syaitan, iblis membuat Adam dan Hawa yang menjauh dari surga. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka berdua dari apa yang mereka berada di dalamnya. Ya, apa kenikmatan yang mereka rasakan, ya. Minan na'imi wal karamah wa minal jannah. Ya, segala nikmat yang ada di surga. Wa inna ma nusiba dzalika ila syaitan li'annahu alladhi tawalla iqwa Adam hatta akala minasy-syajarah biwaswasatihi wa di'aihi lahum annaha syajaratul khuldi wa mulkin la yabla fa amarahum Allahu bil khuruj. Ya. Jadi ucapan ini, ya, dinisbatkan kepada iblis juga, pada syaitan. Fa akhrajahum mimma kana fihi, ya. Huma di sini maksudnya adalah Nabi Adam dan syaitan di situ, ya. Karena syaitanlah yang membuat Nabi Adam itu, ya, terperdaya sampai dia makan dari pohon tersebut, ya, dengan membisikinya, dengan was-wasnya, dengan, ya, iddia'nya, dengan mengklaim bahwasanya pohon tersebut adalah pohon khuldi. Ya, jadi khuldi itu bukan nama, ya. Khuldi itu adalah sifat dari buah yang ada pada pohon tersebut. Khuld itu sendiri artinya adalah kekal. Jadi buah yang jika dimakan maka dia akan kekal dan memiliki kekuasaan yang la yabla, yang tidak akan rusak, tidak akan binasa. Fa amarahum Allahu bil khuruj, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdua untuk keluar dari surga, ya, Adam dan syaitan. Wa qulna ihbitu amrun li Adam wa Hawa wa tatabba'uhuma ad-dzurriyyah bil khuruj minal jannatil 'aliyah ilal ardi. Wa qulna ihbitu, Allah katakan kepada mereka, ihbitu, keluarlah, turunlah. Ya, ini perintah bagi Adam dan Hawa yang diikuti oleh anak-anak keturunannya nanti, keluar dari surga yang tinggi kepada bumi yang rendah. Ba'dukum li ba'din adu, ay ta'adi dzurriyyatu Adam ba'duhum ba'dha, ya. Ba'dukum, sebagian dari kalian, maksudnya sebagian dari, ya, anak keturunan Adam dan Hawa, sebagian yang lain akan menjadi, ya, musuh bagi sebagian yang lain, ya. Wal adu khilafus sadiq wal udwan adh-dhulmu as-sirah walakum fil ardi mustaqan. Allah buatkan bagi kalian di bumi itu mustaqar. Mustaqar artinya maudhi'ul istiqrar, tempat tinggal, ya, tempat untuk menetap. Wa mata'un ila hin. Al-mata' bimana ma yastamti'u bihi minal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wa nahwiha.
Mata itu adalah segala sesuatu yang dinikmati, entah itu berupa makanan, minuman, ataupun pakaian. Ilahin bimana ilal maut ila qiyamis sa'ah. Ada mengatakan ilahin artinya ilal maut, sampai dia mati. Ada juga mengatakan sampai qiyami as-sa'ah. Kemudian di ayat yang ke-37 Allah berfirman, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima dari Rabb-nya beberapa kalimat, ya, fataba alaih, dan Allah menerima taubatnya, innahu huwat tawwabur rahim, dan sungguh dia adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat, ya, hiya qaulu Adam wa Hawa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ucapan taubat, ucapan penyesalan, ya, atas kesalahan yang telah dilakukan oleh keduanya, ya, itulah yang disampaikan oleh Adam kepada Rabb-nya. Ya, ucapan Rabbana zalamna anfusana. Ini doa yang sangat agung sekali, ya. Rabbana zalamna anfusana berisi pengakuan kepada Allah. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Alhamahumallahu an yaqulaha fataba alaihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada mereka berdua untuk mengucapkan doa tadi. Ya, fataba alaihi, maka kemudian Allah menerima taubat mereka. Ya, Allah kembali merahmati mereka, faqabila taubatahu, dan Allah menerima taubatnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Dan ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul nahbitu minha jami'a. Ya, kami berfirman kepada Adam dan Hawa, turunlah kalian darinya semuanya. Ya, dari surga, maksudnya seluruh kalian keluar dari surga, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Kemudian jika datang kepada kalian dariku petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Taib. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Al-huda huwa kitabullah. Ya, pengertian dari huda di sini petunjuk Allah, maksudnya adalah kitabullah. Faman tabi'a hudaya, ya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an, ya, mengikuti kitabu, ya, qabilal kitab wa amila bihi. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maksudnya barang siapa yang menerima kitab tersebut dan mengamalkannya. Fala khaufun. Al-khauf huwa adz-dzu'r, ketakutan, wala yakunu illa mimma fil mustaqbal, dan khauf itu adalah untuk perkara yang akan datang, kekhawatiran untuk, ya, yang akan datang. Ya, wala yahzanun, ya, yahzanun al-huznu diddus surur, ya, bersedih hati. Ayat yang ke-39 Allah katakan walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan orang-orang yang ingkar, ya, serta dia mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya, waliyadu billah. Walladzina kafaru billah, ya, mengingkari Allah, kufur terhadap Allah. Walam yaqbalu hidayatah, tidak menerima hidayah dan petunjuk Allah. Wala amilu bi kutubihil munazzalah, tidak juga mengamalkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Ya, suhbatu ahlin nar laha bimakna al-iqtiran wal mulazamah. Dikatakan ashab, kenapa bukan dikatakan ahlu? Ya, ashab itu dari kata suhbah. Suhbah artinya membersamai. Ya, bimana terus-menerus di dalam neraka. Waliyatubillah. Kemudian di ayat yang ke-40, ya, Allah katakan ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Karena masuk ke tema yang lain, ya, itu tentang peringatan Allah kepada Bani Israel, ya, beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel. Allah katakan ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ya, uzkuru, ingatlah nikmati allati an'amtu 'alaikum, nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian, wa aufu bi ahdi, dan penuhilah oleh kalian janji kepadaku, ufi bi ahdikum, maka niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, wa iyaya farhabun, dan hanya padakulah kalian takut. Ya. Israel, man huwa Israel? Israel huwa Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihimussalam. Israel ini adalah nama lain dari Nabi Ya'qub, yang mana beliau adalah anak dari Nabi Ishaq, yang mana Ishaq adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihimussalam. Wa mana Israel? Israel itu secara bahasa, dari bahasa kala itu, Israel bermakna Abdullah, hamba Allah. Ya. Wa banuhu humul ladina tanasalu minhum wa humul yahud. Dan Bani Israel itu berarti, ya, anak keturunannya Nabi Ya'qub. Ya, mereka lah orang-orang Yahudi itu. Ya. Uzkuru, ya, ushkuru ni'mati alaikum. Ya. Bersyukurlah atas nikmatku atas kalian, bi irsalir rusul, ya, ya, dengan kami mengutus para rasul atas kalian, wa inzalil kitab,
dan menurunkan kitab, wan najati min fir'aun, ya, juga kami selamatkan kalian dari Fir'aun, maka syukuri nikmat-nikmat ini. Ya, sudah kami utus para rasul kepadamu, ya, kami utus Nabi Yakub di situ dan nabi-nabi yang lain yang diutus kepada Bani Israel, kemudian kami turunkan kitab-kitab dan kami selamatkan kalian dari Fir'aun. Ya, maka bersyukurlah atas nikmat-nikmat tersebut. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah, ya, janji kalian kepadaku. Apa janjinya? Huwa ma akhadha alaikum fit Taurat min tibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, pendapat yang pertama mengatakan janji di situ adalah, ya, perjanjian yang Allah ambil dari mereka di dalam kitab Taurat, janji untuk mengikuti nabi nanti yang akan datang, yaitu Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat yang kedua mengatakan janji di situ adalah adaul faraid, yang menunaikan kewajiban-kewajiban. Ufi bi ahdikum, ya, aku akan, ya, tunaikan janji kalian. Ai bima dhammantu lakum minal jaza wa iyaya farhabun, yaitu janjiku kepada kalian yaitu balasan yang baik bagi yang beramal saleh dan mengikuti petunjuk. Wa iyaya farhabun, ar-rahbah itu artinya syiddatul khauf. Jadi dia lebih setingkat di atas dari al-khauf. Ya, jadi ketakutan yang sangat itu namanya ar-rahbah. Yaqulu ij'alu fi qulubikum khaufi wa la takhafu ahadan siwaya. Ya, jadikan di dalam hati kalian itu rasa takut kepadaku, janganlah kalian takut kepada sesuatu apapun selainku. Wa aminu bima anzal, ya, wa aminu bima anzal, dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Qur'anul Azim, musaddiqal lima ma'akum, yaitu sebagai pembenar terhadap apa yang ada bersama kalian dari kitab Taurat dan berita-berita para nabi. Yang mana berita-berita para nabi yang ada dalam kitab Taurat itu yuwafiquhal Qur'an, itu sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa yutabiqu ma indakum minal haq, dan sesuai dengan kebenaran yang ada pada kalian. Berarti Al-Qur'an dan Taurat itu berasal dari, ya, sisi yang sama, karena fungsi dari Al-Qur'an diturunkan bagi mereka adalah sebagai musaddiq, sebagai pembenar. Kemudian ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aminu apa tadi? Wa aminu bima anzalta wa aminu bima anzaltu, ya, musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali ingkar kepadanya, ya, kepada, ya, petunjuk tersebut. Wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila, ya, dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian hendaknya bertakwa. Jadi janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali ingkar. Al-makna la takunu awwala man kafara, ya, wa haqqukum an takunu awwal musaddiqina bihi. Padahal seharusnya kalian adalah orang yang pertama kali untuk membenarkannya, bukan yang pertama kali mengingkarinya. Ya. Wala tashtaru bi ayati ay la tastabdilu bi awamiri wa nawahiyya samanan qalila. Ya, maka janganlah kalian menukarkan perintah-perintahku dan larangan-laranganku dengan harga yang sedikit. Ay aishan nazran wa ri'asatan tafihatan la qimata laha. Kalian tukar dengan kehidupan di dunia yang fana, dengan kepemimpinan, dengan jabatan yang sepele, la qimata laha, yang tidak ada harganya. Wala talbisul haqqa bil batil. Di ayat 42 Allah katakan wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian wahai orang-orang Yahudi mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian, ya, sedangkan kalian mengetahui keburukan-keburukan itu, yang melakukan keburukan-keburukan itu. Taib. Wala talbisul haqqa bil batil. Yanhahumullahu ta'ala an yukhlitu al-haqqa min dinihi bil batil min indihim talbisan 'alal afham wa ifsadan lil adyan. Allah larang mereka untuk mencampur andukan antara kebenaran dalam agama dengan kebatilan yang mereka punya. Ya, kebatilan itu dengan mencampur adukan pemahaman-pemahaman yang sesat yang merusak, ya, bagi agama. Wa taqtumul haqqa. Jangan juga kalian menyembunyikan kebenaran. Ya, maksudnya adalah an-nahyu an katmi hujajillahi ta'ala. Larangan untuk menyembunyikan hujjah-hujjah Allah, ya, allati aujaba alaihim tablighuha, yang mana hujjah-hujjah itu, ya, hujjah argumentasi, ya, dan sebagainya, itu telah Allah wajibkan untuk disampaikan, malah disembunyikan, ya. Baik. Wa akhadha alaihim bayanaha, ya, dan Allah wajibkan untuk dijelaskan. Wa min jumlatiha, di antara jenisnya adalah di antara kebenaran itu al-basyarat fi kutubihim bi ba'tsin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembunyikan fakta di dalam kitab kalian bahwasanya akan ada nabi nanti diutus yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Jangan sembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Anna Muhammadan, ya, Rasulullah, dan kalian mengetahui bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah
ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, wa ta'lamuna ma fi kutubikum minal ikhbari bihi. Padahal kalian telah jelas tahu di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab kalian bahwasanya dia adalah seorang ya utusan yang hak. Wa aqimus shalah. Kemudian ayat yang ke-43, wa aqimus shalata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Wa aqimus shalah wa atuz zakah ya'murullahu ta'ala al-yahuda bid-dukhuli fil Islam. Allah perintahkan orang-orang Yahudi itu masuk ke dalam agama Islam. Wa iqamatis shalah, menunaikan salat, ala ma bayyanahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fassalahu wa sannahu wa ada'az zakah wa hudurus salati ma'al jamaah. Ya. Allah perintahkan mereka untuk menunaikan salat sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nabi, sesuai dengan perincikan oleh Nabi. Mereka juga diperintahkan untuk membayar zakat dan menghadiri salat bersama jamaah. Wa qala warka'u ma'ar raki'in. Ini hadis dalil perintah untuk salat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Li'annal yahuda la ruku'a fi salatihim. Karena orang Yahudi itu salat mereka, ya, sembahyang mereka berdasarkan ajaran dari Nabi Yakub, tapi tidak ada ruku dalam salat mereka. Maka diperintahkan untuk ruku di sini. Ya, karena sekarang mereka tidak lagi berada di atas ajaran Nabi Ishak, tapi mereka sudah berada di atas ajarannya Nabi Muhammad SAW yang menghapus ajaran nabi-nabi terdahulunya. Warka'u ma'ar raki'in. Ya. Wa fihi al-irsyad ila syuhudi jama'atil muslimin wal khuruji ilal masajid. Petunjuk untuk menghadiri ya, jamaah kaum muslimin dan keluar menuju masjid-masjid. Wa dhahabal jumhur ila annahu sunnatun muakkadatun muraghabatun fiha lima fi huduriha minal masalihi ad-diniyah wa dunyawiyah. Nah, jumhur berpendapat bahwasanya salatul jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah yang dianjurkan lima fi huduriha minal masalih, ya. Ya, karena dalam salat berjamaah itu ada masalah-masalah diniyah dan dunyawiyah. Ya, pendapat yang lain mengatakan salat Jumat itu menghadiri salat Jumat itu hukumnya wajib. Tapi jumhur mengatakan ya bahwasanya dia adalah sunnah muakkadah. Dan ayat yang keempat, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian itu menyuruh manusia berbuat kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Ya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal, apakah kalian tidak memikirkannya? Atamurunan nasa bil bir, ya, apakah ya, kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan? Kebaikan di sini maksudnya bil imani billahi wa rasulihi, kalian memerintahkan orang untuk beriman kepada Allah dan kepada para rasul, wal wafa bi ahdillah, dan ya, untuk menunaikan ya, janji-janji Allah, wa iqamis shalah, dan untuk menunaikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Watan sauna anfusakum, ya, kalian menyuruh orang lain untuk melakukan hal-hal begitu tapi kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Watatrukuna anfusakum fala ta'muruna bihi, ya, fa fi dzalika asyadul qubah, ya, kalian biarkan diri kalian tidak melakukannya, tidak kalian perintah diri kalian untuk melakukannya, yang merintahkan orang lain tapi sendirinya tidak melakukannya, maka ini asyadul qubah, ini adalah keburukan yang sangat buruk. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Ai innakum law lam takunu min ahli al-ilmi wa hamalatil hujjah wa ahli dirasah li kutubillah lakana mujarrad kaunikum mimman ya'qil ha'ilan bainakum wa baina dzalika wa zajran lakum minhu fa kaifa ahmaltum ma yaqtadihi al-aqlu ba'da ihmalikum lima yujibuhu al-ilmu. Ya, jadi hidayat dari ayat ini adalah ya, tadabbur dari ayat ini afala ta'qilun. Kenapa digunakan afala ta'qilun? Ya, seandainya mungkin kalian bukan termasuk orang yang mengilmui tentang kitabullah, kalian bukan ahli ilmu, ya. Seandainya pun kalian bukan ahli ilmu, tapi setidaknya kalian itu adalah orang yang punya akal. Ya. Hanya cukup dengan akal saja, seharusnya kalian sudah bisa pahami hal-hal ini. Ya. Nah, hanya dengan akal saja seharusnya kalian paham bahwasanya jangan merintahkan orang lain, tapi kalian tidak melakukannya. Ya. Nah, jadi ya, di sini Allah gunakan kata afala ta'qilun. Ya. Ini ya serendah-rendah di situ. Ya. Ya, sebagai ya, perintah untuk menggunakan akal di situ, ya, akal yang sehat, ya, yang akan melahirkan kesimpulan yang tepat ya, atas permasalahan ini. Baik, ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan mintalah pertolongan dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan as-sabar, dengan kesabaran, was-salah, dan dengan kesabaran, dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sungguh itu adalah suatu yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis sabr, minta tolonglah dengan kesabaran, bihabsi anfusikum anis syahwat wa qasriha 'ala ta'at. Ya, kesabaran itu adalah artinya adalah habsun nafs, ya, menahan diri
dari syahwat-syahwat, dari hawa nafsu, dan membatasinya hanya untuk melakukan ketaatan saja. Itulah yang dimaksud dengan kesabaran. Ya, kita diminta untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran seperti itu. Ya, kemudian kita minta pertolongan kepada Allah dengan as-salah, birraghbah fiha ilallahi fi an yu'inakum ala ilzami anfusikumul iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in kanat anfusukum ta'ba dzalik. Ya, dan kalian diperintahkan untuk minta tolong kepada Allah dengan salat, yaitu dengan mencintai salat itu, mencintai salat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena jika kalian mewajibkan diri kalian untuk salat, nantiasa menunaikan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kalian, ya, akan membantu kalian. Wa innaha lakabiratun, salat itu ya adalah sesuatu yang kabirah. Wa innaha, di sini kembalinya ke as-salah. Ay as-salatu asiratun ala man la yu'minu billah. Salat itu adalah sesuatu yang berat bagi orang yang tidak beriman, maka salat itu adalah tanda keimanan. Wa man yastakbiru an ta'atihi. Begitu juga bagi orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang sombong dari taat kepada Allah, ya, dia akan merasa berat untuk melakukan salat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang dallat nufusuhum li'azamatillah wa sakanat ila dzalik. Ya, mereka yang menghinakan dirinya li'azamatillah, di hadapan kekuasaan Allah dan keagungannya, wasakanat ila dzalik, dan mereka menenangkan hatinya kepada hal tersebut. Kemudian ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, itu orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka itu akan bertemu dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa kepada Rabbnya mereka akan kembali. Di sini dikatakan yadhunnun. Ya, dhanna yadhunnu itu kadang bermakna alima ya'lamu. Ya, jadi tidak selama bermakna syakka, ya. Baik. Di sini alladzina yadhunnun bermakna ay yastaiqinun, ya, yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Fayujazihim ujurahum wa yazidahum min fadli. Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala-pahala ganjaran-ganjaran mereka, dan Allah tambahkan keutamaan atas mereka. Ya. Dan ayat ke-47 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, perintah sekali lagi kepada bani Israil untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, dan agar mereka ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka di atas segala alam semesta, 'alal 'alamin. Ya bani Israil adhkuru ni'mati. Ya, taqaddama bayanu tilkan ni'am, di ayat ke-40, ya, sudah kita jelaskan tadi tentang perintah kepada Bani Israel untuk mensyukuri nikmat Allah. Ai idza tadakkartum tilkan ni'am faqumu bihaqqiha. Kalau kalian mengingat, ya, kalau kalian masih ingat dengan nikmat-nikmat tersebut, ya, maka tunaikanlah hak nikmat tersebut, yaitu untuk disyukuri. Wa aminu biman ba'astuhu rasula. Dan berimanlah kepada manusia yang aku utus sebagai utusanku. Ya, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, perintah kepada Bani Israel, ingat nikmat-nikmat itu dan syukuri, kemudian ikuti nabi yang aku utus kepada kalian, yang telah aku tunjuk. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, di antara nikmatnya adalah bahwasanya aku telah memuliakan, melebihkan kalian di atas al-'alamin, di atas alam semesta seluruhnya. Qila al-muradu bil 'alamin 'alamu zamanihim. Ya, yang dimaksud dengan al-'alamin di situ adalah, ya, alam di zaman mereka. Ya, maksudnya orang-orang dan segala hal yang ada di zaman mereka. Wa qila 'ala jami'il 'alamin biman ja'ala fihi minal anbiya. Pendapat kedua mengatakan al-'alamin di situ maksudnya seluruh alam, biman ja'ala fihi minal anbiya. Ya, karena apa? Karena para nabi itu berasal dari golongan mereka, gitu. Jadi masa mereka adalah masa yang paling baik. Kenapa? Karena nabi-nabi itu berasal dari golongan mereka, ya, dan tidak diberikan keistimewaan ini kepada golongan manusia yang lainnya. Baik. Wa hadza 'indama kanu mu'minina biman ba'atsahumullahu minar rusul. Ini, ya, tentunya adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka tatkala mereka masih beriman kepada Allah. Walaisu afdal min ummati Muhammad, dan mereka tidak lebih baik daripada umat Muhammad. Ya, karena Allah mengatakan di ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, karena ada sebaik-baik manusia, yang, ya, sebaik-baik golongan yang Allah keluarkan kepada manusia. Di ayat yang ke-48 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa lahum yunsarun. Dan takutlah kalian kepada hari kiamat. Ya, di mana hari kiamat itu la tajzi nafsun an nafsin,
ya, seseorang ya, tidak dapat membela dirinya dari orang lain sedikit pun, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan diterima darinya syafaat, wala yukhadu minha adal, dan tidak diambil darinya tebusan. Adal itu artinya tebusan. Wala hum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong. Baik. Di ayat ke-49 ini, di ayat yang ke-48 ini Allah katakan wattaqu yauman tadi. Yauman di situ maksudnya adalah yaumul qiyamah, ya. Jadi takut di hari kiamat itu apanya? Azabul qiyamah, adabu yaumil qiyamah. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ciri hari kiamat itu adalah pada hari itu jiwa satu orang manusia tidak bisa untuk untuk memberi balasan sedikit pun bagi jiwa yang lainnya, tidak dapat membela jiwa yang lainnya. Ai la taqdi anha haqqan, enggak bisa menunaikan haknya, maksudnya membelanya enggak bisa. Wala yuqbalu minha syafa'ah in ja'at biman yashfa'u laha indallah, ya tidak akan diterima syafaat mereka. Satu orang syafaat kepada yang lain tidak diterima. Wala yu'khadhu minha adal, Allah juga tidak mengambil dari mereka fidyatun min malin aw ahlin aw walad, tidak mengambil ganti tebusan berupa harta atau keluarga atau anak keturunan. Walahum yunsurun, dan mereka itu tidak ditolong. Ay la yaqdiru ahadun an yu'inahum fayunjiyahum min adabillah, tidak ada satupun yang mampu untuk menolong mereka dan selamat dari adab Allah. Kemudian di ayat 49 Allah mengatakan wa idnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian wahai Bani Israel min ali fir'aun, dari keluarga Fir'aun, yasumunakum, yang menimpakan kepada kalian su'al adab, ya, azab yang buruk, ya, siksaan yang pedih. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak kalian. Wastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Anak laki-laki disembelih, anak perempuan yang dibiarkan hidup. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan dari Rabb kalian, ya, cobaan yang besar dari Rabb kalian. Baik. Ingatlah, ya, kalian sudah diberi nikmat yang banyak, diantaranya selamatkan dari Fir'aun, ya. Wa idnajjainakum ay udhkuru waqta an anjainakum min ali fir'aun. Wahai Bani Israel, ingatlah tatkala, ya, dulu ketika kami selamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, dari tentara Fir'aun, ya. Fir'aun kila huwa ismu dzalikal malik bi'ainihi wa kila innahu ismun likulli malik minal ladina malaku Misr al-qadimah. Ya, Fir'aun, ya, ada dua pendapat di situ. Ya, Fir'aun ini nama rajanya, ya, namanya memang terlahir dengan nama Fir'aun begitu. Ada juga mengatakan Fir'aun itu adalah gelar bagi setiap raja yang menguasai Mesir zaman dahulu. Yasumunakum su'al adab, ya, artinya yudhiqunakum wa yulzimunakum asyaddal adab, menimpakan kepada kalian, ya, dengan, ya, azab-azab yang buruk, menimpakan kepada kalian. Sama yasumu bimana adab wa yudhiqu, ya, ja'alahu yadhuqul adab. Wa fassarahu biqaulihi, apa azab yang buruk itu, azab yang pedih itu? Yudzabbihuna abna'akum, ya, Fir'aun dan tentaranya menyembelih anak-anak laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Yatrukunahunna ala qaidil hayah liyastakhdimunahunna wa yamtahinunahunna, ya. Kenapa anak-anak perempuan dibiarkan tetap hidup? Ya, untuk mereka manfaatkan, untuk melayani mereka. Wa yamtahinunahunna, untuk mereka hinakan. Wa innama amara bidzabil abna'i wastihya'il banat, ya. Mereka memerintahkan, ya, mereka diperintahkan untuk menyembelih anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Li'annal kahanata akhbaru fir'auna bi annahu yuladu min bani Israil gulamun yakunu halakuhu ala yadi. Ya, karena para tukang sihir, tukang ramal, ya, para tukang ramalnya Fir'aun mengatakan bahwasanya nanti akan lahir dari Bani Israel seorang anak laki-laki, yang anak laki-laki ini menjadi sebab kehancurannya Fir'aun. Maka Fir'aun tidak mau hal itu terjadi sehingga dia mengantisipasinya dengan membunuh semua anak laki-laki yang lahir. Wa fi dzalikum ay al-madhkur minasyarr, di dalam hal tersebut, maksudnya dalam adab tadi, ya, dengan menyembelih anak laki-laki membiarkan hidup anak perempuan, hal ini merupakan, ya, bala'un. Bala artinya ikhtibar, ujian dari Allah, ya, mir rabbikum limada qiyamikum bihaqqi syukrihi wa ta'atihi wal imani bi rasulihi, ya, bi rasulihi. Jadi dari ditetapkannya azab itu atas kalian ujian dari Allah, ya, sejauh mana kalian tetap, ya, menunaikan hak kalian, ya, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri nikmat tersebut dan selalu taat kepada Allah dan beriman kepada para rasul, ya, dan beriman kepada utusan yang Allah utus kepada mereka. Nah, jadi sebagai ujian mereka akan tetap taat apa tidak, mereka tetap akan bersyukur apa tidak. Baik.
Dan ayat yang ke-50 Allah katakan wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, masih tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dan ingatlah Bani Israel tatkala kami membelah untuk kalian al-bahra, lautan, fa anjaynakum, dan kami selamatkan kalian, wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan kejadian tersebut. Ya. Wa iz faraqna bikumul bahr, ya, ay falaqnahu lakum hatta sara yabisan tamshuna ala ardihi wal bahru huwa bahrul kulzum, ya, as-Suez. Ya. Kami pecah lautan itu, ya, kami pisahkan lautan itu sampai dia menjadi, ya, tanah yang kering sehingga kalian bisa berjalan di atasnya. Wal bahru huwal bahrul kulzum, ya, laut ini namanya laut al-Kulzum, ya, atau laut Suez, ya. Laut Swiss sekarang, ya, terusan Suez atau laut merah. Fa anjaynakum minal gharq, ya, dan Allah selamatkan kalian dari, ya, ketenggelaman. Wa aghraqna ala fir'aun, sedangkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, ya, kami tenggelamkan. Ya, huwa wa atba'uhu wa antum tanzurun nadharu ila anfusihim yanjuna wa ila fir'aun wa ila ali fir'aun yaghraqun. Ya, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka selamat, sedangkan, ya, orang-orang, ya, dari pengikutnya Fir'aun beserta Fir'aun itu sendiri tidak selamat dari hal tersebut. Baik. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah, di ayat yang ke-51, ya, masih tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya, wa idh wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa arba'ina lailah, 40 malam. Tsumma takhadtumul ijl, kemudian kalian menjadikan anak lembu, anak sapi, min ba'dihi, setelah Nabi Musa pergi, ya, menjadikannya sesembahan maksudnya. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Wa idh wa'adna, wa'adna artinya al-wa'd min Allah subhanahu wa'dun min Musa wa min Musa qabula arba'ina lailah. Jadi sudah ada perjanjian antara Allah dan Nabi Musa untuk menerima 40 malam. Wa'adahu Allah Ta'ala an ya'tiya ila tur ba'daha liyukallimahu wa yuhi ilaihi. Jadi setelah 40 malam nanti, ya, setelah 40 malam, itu masa Nabi Musa akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk datang kepada Tur, ya, bukit Tur, ya, Tur Sina, sekitar 250 km dari, ya, Mesir, ya. Ada sebelah tenggaranya Mesir. Ya, liyukallimahu wa yuhi ilaihi. Ya, agar, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa agar Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan untuk Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dan memberikan wahyu kepadanya. Tsumma takhadtumul ijl, ketika Nabi Musa pergi dalam jangka waktu itu, ya, Bani Israel malah mengambil atau menjadikan sesembahan berupa, ya, al-ijl. Al-ijl itu, ya, anak sapi, ya, jadikan sebagai ilah. Wa abadtumuhu min ba'di dhahabi Musa ila Tur, ya, kalian jadikan sebagai sembahan setelah Nabi Musa pergi ke bukit Tur, ya, ke gunung Tur Sina. Min ba'di dzalika, ayat yang ke-52 Allah mengatakan tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan hal tersebut. Kalian sudah berbuat kesyirikan menyembah anak sapi, ya, patung anak sapi, ya, tapi, ya, kami maafkan hal tersebut dari kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ya. Min ba'di dzalika artinya min ba'di ibadatikumul ijla, setelah kalian menyembah anak sapi tersebut. Tafaddalna bil afwi an dzambikumul azim alladzi waqatum fihi. Dosa kalian itu besar, itu berdosa kesyirikan, tapi kami ampuni kalian disebabkan hal tersebut. Maka hendaknya bersyukurlah kalian atas hal tersebut. Baik. Ayat yang ke-53 Allah katakan wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun, dan ingatlah tatkala kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, ya, Alkitab itu Taurat, wal furqan, dan furqan, la'allakum tahtadun. Alkitab itu ada at-Taurah wal furqan. Pendapat pertama mengatakan al-furqan huwa al-hujjah wal bayan bil ayati allati ataha Allahu Musa minal asa wal yad wa ghairihima. Al-furqan itu maksudnya adalah hujjah, ya, hujjah dan penjelasan terhadap tanda-tanda yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yang mujizat yang berupa tongkat, ya, kemudian tangan masukkan dalam saku baju kemudian keluar bisa menyala dengan terang, dan mujizat-mujizat yang lainnya. Itu yang maksud dengan Al-Furqan di sini, bukan Al-Furqan artinya Al-Qur'an, ya. Baik. Kemudian di ayat yang ke-54 Allah katakan wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum, wahai, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kalian, kepada kaumnya itu Bani Israel, wahai kaumku,
Innakum dolamtum anfusakum, sungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Ya, dengan apa? Bittikhadikumul ijla, dengan kalian telah menjadikan anak sapi sebagai patung anak sapi sebagai sesembahan. Fatubu ila bariikum, maka bertobatlah kalian kepada Rabb kalian, kepada bari kalian, kepada Khaliq kalian, kepada pencipta kalian. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian sendiri. Ini cara mereka bertaubat ya. Dzalikum khairul lakum inda bariikum, itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Fataba alaikum, maka ya sang pencipta akan menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguh dia adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Ya. Jadi ya qaum, ya khitab ya lirijali qaumi wa nisa'ihim min abatil ajal. Fatubu ila bariikum, wahai kaumku. Ini ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel, laki-laki maupun perempuan, ya, dari para penyembah patung anak sapi itu. Fatubu ila bariikum, ya, taubatlah kalian kepada Rabb kalian. Bari itu yang Khaliq, ya. Fatubu ila alladzi khalaqakum wa qad abattum ma'ahu ghairahu, karena kalian telah menyembah yang lain bersama dengan penyembahan kepada Allah, kalian telah berbuat syirik. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. An Aliin qala, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Qalu li Musa, ma taubatuna? Bani Israil bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana cara kami bertobat? Ya. Qala, ya, yaqtulu ba'dukum ba'dha fa akhadhu as-sakakin. Ya, fa ja'ala ar-rajulu yaqtulu akhahu wa abahu wa banahu wa la yubali man qatala hatta qutila minhum 70,000. Ya. Cara bertobatnya adalah dengan ya sebagian yang lain membunuh sebagian yang lain. Maka kemudian mereka mengambil pisau dan ya ada seorang laki-laki membunuh saudaranya, membunuh bapaknya, membunuh anaknya. Dia tidak peduli dengan siapa yang dibunuh sampai terbunuhlah totalnya 70 ribu. Ya. Fa'auhallahu ila Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, murhum falyarfa'u aydiyahum wa qad ghufira liman qutila ya wa tiba 'ala man baqiya. Murhum ya, falyarfa'u aydiyahum. Ketika sudah terbunuh 70.000 orang itu, maka Allah katakan kepada Nabi Musa, perintahkan mereka untuk mengangkat tangan mereka, maksudnya berhenti membunuh, berhenti saling bunuh. Waqad ghufira liman qutila, ya, bagi yang telah terbunuh telah diampuni dosa-dosanya. Wa tiba 'ala man baqiya, dan yang masih hidup belum terbunuh, ya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Fataba 'alaikum, ya, Allah menerima taubat mereka. Ya, faqataltum anfusakum fataba 'alal baqina minkum. Yang telah terbunuh Allah terima ya taubat mereka, begitu juga yang masih hidup, yang tersisa dari mereka. Baik, ayat yang ke-55 Allah katakan, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ingatlah wahai Bani Israel, tatkala kalian mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, lan nu'mina lak, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahra, sampai kami bisa melihat Allah dengan nyata, dengan jelas. Fa aqadatkumus sa'iqatu wa antum tandurun, maka menyambarlah ya halilintar, menyambarlah ya petir dengan suara yang keras, ya sedangkan kalian dalam keadaan melihat. Baik. Jadi wa id qultum alqailuna hadhil maqalah humus sab'una alladziina ikhtarahum, ya. Yang mengatakan wa id qultum ya Musa, kalian berkata kepada Nabi Musa, siapa mereka ini? Yaitu 70 orang yang Allah pilih dari mereka. 70 orang ini mengatakan kepada Nabi Musa, ya, kami nggak akan beriman sampai kami melihat Allah dengan nyata, dan al-jahrah, al-mu'ayyanah. Fa akhadatkumus sa'iqah, ya, maka turunlah api dari langit, halilintar petir yang menyambar mereka. Asabathum famatu, ya, nah, kemudian mereka mati. Wa antum tandurun, sedangkan kalian melihatnya. Tarawna dzalika 'iyanan, kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Ya, petir itu datang menyambar dan ya membinasakan mereka semua. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel setelah azab itu, ya, diazab dengan petir halilintar tadi, Allah hidupkan kembali mereka. Ahyahum ba'da imatatihim wa inna ma'uqibu bi akhdhis sa'iqa lahum bi annahum talabu ma lam ya'danillahu bihi min ru'yatihi fid dunya. Ya. Nah, jadi mereka telah meminta sesuatu yang Allah tidak izinkan untuk diminta, yaitu untuk melihat Allah di dunia. Adapun melihat Allah di akhirat, faqad tawatarat al-hadits sahihah bi anna al-ibad yarawna rabbahum fil akhirah wa hiya qat'iyyatud dilalah. Ya, adapun di akhirat nanti, maka
Hadis-hadis yang sahih banyak sekali yang menyatakan bahwasanya seorang hamba bisa melihat Allahnya, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti ya dengan mata kepalanya sendiri. Wahya qat'iyatud dilalah. Dalil-dalilnya ada dalil yang qat'i yang pasti. Kemudian ayat yang ke-57 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami naungkan atas kalian al-ghamam, awan mendung. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan atas kalian al-manna wassalwa. Ya, manna dan salwa. Manna dan salwa itu ya adalah sejenis madu. Manna itu sejenis madu, salwa itu sejenis burung puyuh. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari hal-hal yang baik saja yang kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka tidak menzalimi kami, mereka tidak menganiaya kami, akan tetapi mereka lah yang menganiaya dan berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Ya. Jadi wa dhallalna 'alaikumul ghamam, al-ghamam min as-sahab ja'alahu Allahu lahum kal madhallah, ya. Allah jadikan awan itu seperti payung, yaqihim harras syams fitaihi baina Misr wasyam, ya. Allah jadikan awan itu seperti payung bagi mereka yang menjaga mereka dari panasnya teriknya matahari ya ketika mereka sedang tersesat di antara Mesir dan Syam. Jadi Allah takdirkan mereka itu tersesat selama 40 tahun di antara Mesir dan Syam. Limam tana'u min dukhuli madinati al-jabbarin, ya. Karena mereka tidak mampu untuk masuk ke Madinatul Jabbarin. Alman tallun yanzilu minas sama' ala syajarin aw hajar wa yahlu wa yan'aqidu asalan wa yajif. Jadi alman itu adalah hujan gerimis turun dari langit kepada pohon dan bebatuan, kemudian dari pohon dan bebatuan tadi ya keluar ya madu ya yang mengering, ya, cair dan mengering bagi mereka untuk dimanfaatkan. Baik, ini dia akhir dari penafsiran surat Al-Baqarah ya. Ayat berapa tadi? Ayat 30 sampai ayat 57. Insyaallah taala ayat selanjutnya ayat 58 dan seterusnya akan kita baca di kesempatan selanjutnya. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.